Selamat pagi semuanya. Oke. Nama saya Iren, saya seorang psikolog. Kantor saya ada di Muarya. Kalau kelak Bapak Ibu kepingin ke sana, kepingin tes bakat minat anak, bisa ke sana appointment dulu ya supaya tidak bentrok dengan jadwal konsultasi klien yang lain. Terus ya, saya adalah seorang grafolog, Bapak Ibu. Grafolog itu apa? Jadi saya menganalisa kepribadian, bakat minat itu dari tulisan tangan sama gambar ya. Jadi dari tulisan tangan dan gambar ini bisa kelihatan misalnya, oh anak ini berbakat di bidang kulinernya atau di bidang art atau di bidang musik. Terus juga kehidupan emosinya dia gimana, cara berpikirnya gimana, cara dia mengolah informasi seperti apa, relasinya dengan sesama bagaimana, cara kerjanya juga bisa kelihatan. Jadi nggak cuma buat anak kecil, ini juga bisa buat tes karyawan, ya juga bisa untuk misalnya nih anak yang apa nih kok marah-marah terus ya, temperamen itu bisa dilihat dari sini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia temperamen? Jadi anak-anak kita itu disebut sebagai generasi alfa. Ya, yang kemarin-kemarin ini rame itu Gen Z ya. Gen Z itu sekarang sudah pada bekerja ceritanya ya. Most of them sudah mulai kerja, kuliah atau ke dunia kerja. Yang katanya Gen Z itu nggak mau kerjaan yang susah, mau gajinya gede. Lamar kerjaan tanya gaji, nah itulah Gen Z ya. Kerja sedikit, aduh capek, healing, nggak baik untuk kesehatan mental saya. Nah itu Gen Z ya. Nah anak-anak kita adalah generasi alpha. Menurut Wikipedia, generasi alpha ini yang lahirnya di sekitaran tahun 2013 sampai sekarang. Ini kita masih di generasi alpha. Nah, generasi alpha ini adalah anak dari milenial. Jadi milenialnya siapa? Ya, anak dari milenial dan cucu dari baby boomers. Di sini ada nenek atau kakek nggak yang datang? Nah, nenek sama kakek ini adalah golongan baby boomers. Jadi lahirnya tahun 1950, 1960 ya, nggak nyampe, nah 60 ya. Nah, baby boomers. Baby boomers itu siapa? Baby boomers itu lahir setelah perang ceritanya ya. Jadi masa-masa peralihan. Dari masa yang berat banget ini mulai kehidupan mulai tertata. Yang dulu di zaman perang mungkin orang nggak bisa edukasi. Baby boomers ini mulai ngerti, mulai masuk ke pendidikan. Di eranya baby boomers, kalau bisa masuk sampai SMA itu udah hebat. Ya, banyak yang nggak kuliah, pokoknya sampai SMA sudah bisa kerja dan jabatan mereka juga bagus-bagus. Ya, pekerja keras, ya mereka itu hidup di mana fasilitas belum terlalu banyak. Nah, punya anaknya adalah milenial ya. Halo para milenial ya. Nah, milenial ini lahirnya kan sekitar 90 ya. Nah, 80 90 lah ya, sekitar 90. Nah, kita lahir di mana sudah enak. Mesti lebih enak ya. Yang boomers itu yang kerja keras ya. Kita menikmati. Sudah biasa dengan teknologi. Bikin makanan itu sudah tidak manual lagi, sudah pakai mesin. Apa-apa semua sudah pakai mesin. Sudah ada namanya AI. AI itu apa? Ya udah ngerti ya kita ya. Sekarang gambar itu sudah tidak gambar manual. Pakai AI itu bisa langsung jadi. Bikin laporan psikologi sekarang juga bisa pakai AI. Apa nih, deteksi penyakit juga pakai AI. Ya, jadi ini udah di zaman yang sangat-sangat amat maju. Tapi penyakitnya, masalah kesehatannya lebih banyak berkisar ke menatap layar. Kalau zaman dulu kita cacar air aja bisa mati. Kalau sekarang enggak, cacar air lolos, tapi meninggalnya apa? Diabetes, ya, ginjal, nah kayak gitu ya. Terus penyakitnya yaitu matanya lebih. Saya pernah di TK, jadi guru TK selama 6 tahun. Itu anak-anak TK sudah minusnya gede-gede, 4, ya gedean lagi 7. Kenapa? Dari kecil main gadget, terus lazy eyes, matanya agak juling gitu ya. Yang satu nggak gerak, nah itu karena fokus di jarak dekat terus menerus. Nah biasanya kalau yang apa nih, jangan yang ini dulu. Kalau baby boomers itu sering smart, lebih cepat kemajuannya, lebih maju dari kita. Sekarang kadang-kadang kita sama anak kita yang kecil lebih pintar mana pakai gadget. Kadang-kadang pintarnya anak-anak loh. Coba mama bisa upload ke cloud nggak? Belum tentu. Anaknya bisa. Mah fotonya taruh di cloud. Oh, menaiki. Terus mama buka IPA ya. Canva ini yang ngajarin juga anak saya gitu ya. Jadi mereka tuh jauh lebih maju. Ini bahasa-bahasanya mereka yang kita nggak paham ya. Nah, generasi alpha ini adalah generasi yang akrab dengan teknologi. Medisi hiburannya nek jam kita nonton TV, kalau anak zaman sekarang sudah jarang yang nonton TV, nontonnya HP. Jadi menurut Wikipedia 90% dari generasi alpha sudah menggunakan gadget di usia 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, tapi terbukti bahwa anak-anak yang lebih lambat diperkenalkan pada gadget itu malah lebih bagus, lebih maju.
Ya, terutama kalau orang tuanya melakukan peran manualnya. Jadi gini, kalau generasi alpha ini bisa dibilang generasi yang diasuh oleh gadget. Ya, yang dulu masih membacakan cerita buat anak-anak, siapa? Angkat tangan. Kok pendek? Angkat tangannya yang tinggi dong. Nah, ya, dilihat teman-teman. Nah, yang membacakan cerita banyak apa sedikit? Sedikit. Terus anak mendapat dongengnya dari ya. Nah, tapi sebetulnya ya, ini saya mengajak untuk kita tuh jangan memasrahkan pengasuhan anak pada gadget. Karena banyak sekali minusnya, ya. Oke, kenapa sih kok si generasi alpha ini dini banget kenal sama HP, sama teknologi, sama gadget? Kok yang ngasuh kok gadget? Ya karena orang tuanya tuh milenial yang suka nyaman. Ya, yang karena baby boomersnya dulu sudah menderita, baby boomers bertekad supaya anaknya jangan menderita. Nah, inilah kita, angkatan orang tua yang kita itu terus nyarinya yang gampang, yang nyaman. Tapi memang terbuka terhadap informasi baru, gampang diajak maju. Biasa kalau bertengkar sama nenek kakek isinya apa? Mama ki kolot, mama ki nggak ngerti, ki zaman ini wis beda. Jangan disamakan seperti dulu, ya. Karena dia memang maju. Tapi pemikiran yang maju itu juga membawa kita itu terlalu mencari kenyamanan, ya. Padahal yang instan-instan itu kadang-kadang enggak selamanya baik, ya. Kadang-kadang malah buruk, nggak mau repot itu juga buruk. Kadang-kadang gini loh, kenapa sih kalau dikasih gadget anak? Ya, biasanya alasannya apa? Biar tidak rewel, ya. Terus apa lagi? Hah? Biar anteng. Terus apa lagi? Biar gampang makan, ya. Nah, jadi HP itu kayak empong, kayak dot, pacifier, supaya anaknya pasif, supaya anaknya tidak ngerepoti. Loh, padahal anak itu bukan beban, Bapak Ibu, ya. Mau punya anak itu ya harus siap, memang harus siap repot, ya. Tidak bisa dia bukan Tamagotchi. Nek Tamagotchi itu kita mau main dimainke, tidak mau main digeletake, ya. Dia bukan anjing yang bisa kalau mangkoknya sendiri makan tinggal dicepai, bukan. Dia harus sekolah juga, ya. Jadi anak itu bukan beban, bukan sumber kerepotan. Kita harus pandangnya itu dulu. Ketika kita nggak mau repot terus dikasih itu pacifier, akibatnya apa? Beneran pasif. Emang anak setahun itu kenapa dikasih gadget itu biar anteng makan, nanti ngelamun gitu. Nah, ini nangis sampai muntah-muntah, buatnya di jenggleng-jenggleng gitu. Nah, tapi akhirnya bisa makan sendiri. Disuruh cek caption ya. Nah, captionnya apa tulisannya? Jadi dia ngereok ini hanya 1 minggu. Ditekati, pokoknya nggak pakai handphone. Rewelnya itu hanya 1 minggu. Setelah 1 minggu sudah bisa menyesuaikan diri, malah bisa makan. Kenapa? Waktu dia itu pakai handphone, nggak fokus sama makanannya. Bener nggak? Rasanya apa sudah harus nggak ngerti, pokoknya cuma nonton. Makanan masuk sendiri, ya. Nah, akibatnya apa? Anak-anak yang biasa didolangi gitu, mereka tuh tidak tahu porsi yang dihadapi seberapa, butuh waktu berapa, butuh usaha seberapa. Sekarang kalau Bapak Ibu coba nanyai anak, besok tuh ada ulangan enggak? Ada. Ayo belajar, cuek. Atau kalau ujian kenaikan kelas, kan pikirannya kita ujian kenaikan kelas lebih susah dari ulangan ya, bahannya lebih banyak. Harusnya waktunya untuk belajar lebih banyak. Kira-kira anak paham itu enggak? Enggak, kenapa? Ya dia biasa ngelamun, dicekoi. Ya, kalau menghadapi sendiri makanannya, dia bisa milih, oh ini dulu, ini, waduh ininya masih banyak. Ya, jadi dia bisa ngukur, kira-kira, ini nanti kalau tinggal nasi, kalau enggak ada lauknya, nanti kurang ada rasa, dia tahu nyampur dan sebagainya. Tapi kalau enggak, dia bahkan apa yang masuk enggak tahu. Saya punya teman dari Amerika yang datang ke Indonesia karena istrinya orang Indonesia. Terus datang kan kumpul-kumpul ya, terus dia tanya sama saya, Irene, I want to ask you something. Apa? Kok aku di sini sering lihat ibu-ibu lari di belakang anaknya bawa mangkok. Itu ngapain? Dolani. Ya, kalau zaman dulu cuma itu, anaknya lari-lari karena belum gadgetan. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lagi yang lari-lari. Semua sudah pakai handphone. Tapi itu jelek banget, ya. Ini ada juga nih. Dan ini hati-hati, karena anak 0-2 tahun itu sama sekali tidak boleh ada stimulus gadget sama TV. Nah, stimulus gadget dan TV itu akan merusak yang namanya bonding atau attachment di dalam teorinya sebelum tadi udah jelas ke bawah, tadi bondingnya rusak. Bonding rusak akan terjadi, anaknya tidak ada attachment dengan orang. Ini pertama gagalnya attachment atau bonding anaknya cuek. Nah, jadi tadi yang harus pertama bisa nunjuk, yang benar-benar bisa nunjuk gitu. Karena dia tidak punya bonding, tidak punya bonding dengan orang lingkungan. Dan seringkali gagalnya attachment adalah nantinya munculnya ciri-ciri yang mengarah ke sentimentalisme. Gitu. Jadi kecuekannya jadi trigger,
gitu ya. Meskipun bukan autisme sebenarnya, tapi hampir mirip seperti autisme, karena cueknya tadi itu. Jadi cara untuk belajar berbicara itu kan salah satunya adalah kita belajar sehat, pendengaran, penglihatan, sama main. Nah, itu dia terbentuk. Jadi akhirnya anak ini lambat berbicara. Ya, jadi Bapak Ibu ingat nggak waktu dulu anaknya baru lahir, digendong sana sini itu masih bisa, digendong maknya, engkongnya itu masih bisa. Tantenya datang, pinjem dong, gendong, bisa. Nanti sampai usia tertentu mulai nggak mau. Ya, kalau digendong gitu, gitu ya, dia nyari orang yang familiar dengan dia. Itu attachment namanya. Biasanya 6 bulan sampai sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya, nah proses ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tanpa attachment, satu, dia tidak ada dorongan untuk berkomunikasi. Kedua, tidak ada need of achievement. Jadi kalau ingat waktu anak-anak belajar jalan, rembetan gitu misalnya ya, dia jalan berapa langkah, terus nengok mesti. Pasti anak kecil tuh kalau melakukan sesuatu, dia nengok orang tuanya. Bener enggak? Kenapa? Dia kepengen tahu respon kita. Kalau respon kita menanggapi, dia dari tanggapan itu positif atau negatif, dia tahu apa yang dilakukan itu positif atau negatif. Ya, tapi kalau handphone terus nggak ada attachment, nggak ada relasi sama manusia, terus kadang-kadang ini ada anak-anak yang dibawa ke tempat saya, anak saya kok nggak mau bergaul, handphonean terus, tak suruh main di luar tuh nggak mau. Gini Bapak Ibu, berrelasi sama orang itu susah, bener nggak? Lebih gampang mana? Terhibur dengan handphone atau dengan main sama orang? Dengan handphone nggak marah, kita maki-maki nggak marah, nggak dimarahi. Tapi ngomong sama mama, papa kurang ajar sedikit, kita marah. Ya, main sama adiknya apa sama kakaknya nggak cocok, tengkar. Main sama teman bisa nggak cocok, bisa tengkar. Mau ngomong nggak tahu caranya, susah mikir, paham? Jadi akhirnya apa? Anak-anak udah di fase attachment-nya itu nggak ada, fase sosialnya itu nggak terbentuk. Nanti ke belakang makin sulit untuk bersosialisasi. Maka anak tidak tahu bentuk-bentuk huruf, lalu di sekolah diharapkan bisa familiar sama huruf, sama angka, terus pinter baca, susah. Tadi baca itu dengar, lihat, sama main, sama kognitif, bareng-bareng, ya. Terus ini juga bisa nih kegiatan seperti main puzzle, ya, menumpuk balok. Ini konsentrasi banget. Ya, ini baca cerita ini, kalau dilihat sebetulnya papanya ngeriting rambut anaknya tuh dipilin-pilin gitu. Makan sendiri. Siapa yang di sini anaknya masih disuapin? Takut ya, angkat tangan dia. Tapi ya kegiatan makan sendiri, menyendok sendiri itu melatih fokus, konsentrasi, daya tahan kerja. Anak saya kalau nggak didulangi nggak makan, nanti nek lapar makan. Asal jangan dihadapin handphone. Kalau handphone tuh bisa lupa loh. Beneran ada orang mati gara-gara main game kan? Ya, tapi kasih aktivitas yang normal, yang outing dan sebagainya. Suruh dia makan sendiri. Kotor Bu, berantakan kemana-mana. Dua-duanya repot, dolangi juga repot. Bersihkan ceceran makanan setelah makan, itu juga repot. Tapi yang satu repotnya plus, anaknya nggak mandiri, nggak tahu mengalokasikan waktu, ya, sama cuma sekali bersih-bersih. Ya. Nah, repot yang sekarang, perubahan yang sekarang itu memang repot, namanya berubah itu nggak enak. Ya, dan milenial itu kan nggak suka yang nggak enak saja nih, nggak suka yang repot, tidak suka terlalu proses, ya. Tapi repot sekarang ini kalau dilakukan nanti kita di belakang nggak repot. Kalau sekarang, alah usah handphone, terus kayak daripada rewel, daripada teriak-teriak, ya. Terus nanti ke belakang kita banyak menghadapi kerepotan. Materi mindfulnya, ya, mindful parenting. Kenapa kok mindful parenting ini penting untuk menghadapi generasi alpha? Karena kalau enggak, gini ceritanya si milenial ini kan sudah lebih educated. Saya mau tanya dulu, ibu rumah tangga yang kerja berapa banyak? Yang kerja? Wah, di sini sedikit ya. Educated ya. Kalau dulu angkatan baby boomers pasti orang tuanya, mamahnya mostly peran tradisional di rumah, ya. Tapi di milenial karena lebih educated, mostly kerja, karir, ya. Masih ada yang rumah tangga, oke, bagus ya. Tapi kebanyakan kita rasanya eman-eman sudah sekolah tinggi-tinggi kok enggak dipakai, rasanya gitu ya. Terus kadang juga alasannya enggak cukup kalau enggak kerja. Nah, tapi kita harus ketika kita pulang menghadapi anak, kadang-kadang kita sudah habis energinya. Sudah capek ya, jadi kita pulang kerja, anak kita, mami, ayo main, kesel, ya, terus bentar kamu main sih, sama mbak dulu ya, mama baru pulang, terus mamanya layah-layah, kadang-kadang kita handphonean, bisa sejam 2 jam, tapi hilang 1 jam 2 jam yang harusnya bisa nemenin anak, ya, atau ibu rumah tangga, loh, nggak mesti yang ibu rumah tangga tuh hadir loh secara penuh ke anak-anak, ya. Bangun, harus masak, harus nyuci, ngepel, nyapu, ya. Anaknya, ayo ma, ini lu ma mau gini. Sik, mama lagi masak, kamu main sik sendiri. Ya, akhirnya baik ibu kerja maupun ibu sepenuhnya
nggak hadir, nggak sungguh-sungguh hadir. Yang klien saya yang anak 3 tahunnya itu belum bisa bicara, kan kelihatan banget dari tulisan tangan anaknya tuh bahasa kasih yang tidak terpenuhi adalah quality time. Jadi kurang banget interaksinya sama orang tua. Terus saya tanya, ibu kerja? Enggak. Saya dari anak-anak kecil saya yang ngurusi kok, saya di rumah. Oh, saya cuma bisa bilang, oh, soalnya apa? Di anaknya tuh minim banget interaksi, minim banget connectionnya. Ya padahal mamanya ada. Tapi waktu dilihat, oh iya, mamanya sibuk. Anak itu, ya itu bisa berantakin sekantor saya ya, mamanya nggak datang. Diberesin dulu. Jangan, yang itu nggak boleh diambilin. Nah, itu nggak dibiarkan sampai waktu pulang tuh bener-bener saya masuk, mereka pulang, saya antar masuk kantor tuh. Aduh, luar biasa. Ini mulai dari mana ini beresinnya? Ya, buku saya disobek, semua. Itu ada mamahnya. Mamahnya tahu dia di tempat asing, tahu anaknya ya tahu atau nggak tahu lah anaknya berbuat itu, dibiarkan. Ya, nah itu. Nah, mindful parenting adalah hadir sepenuhnya di dalam interaksi harian dengan anak. Jadi ketika anak nangis, kita tuh hadir di situ, hadir dalam perasaannya, hadir di setiap tahap perkembangan anak. Ya, nah awalnya bagaimana? Dengan kita sendiri bisa menyadari keadaan emosi kita dan meredakan badai emosi. Jadi yang bikin kita nggak bisa hadir apa? Kemerungsung, ya. Badan kita sama anak, di mobil sama anak, tapi pikirannya habis ini aku harus ini, nanti habis ini aku ketemu ini, nanti sudah penuh pikirannya, ya. Jadi walaupun badannya sama anak-anak, sudah jiwanya entah kemana, merantau, ya. Kita main sama anak, temenin main, ya. Main, toh anaknya main, kita ngeluarin handphone, jawab WA, ya. Mama ada janjian nih, ya, kayak gitu ya. Jadi kita nggak hadir dalam kehidupan anak. Ya, oke. Nah, mindful parenting ini akan meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Karena kalau kita itu ngomong sambil lalu, anak juga tidak akan deep interaksinya, connectionnya. Tadi ada yang tanya sama saya, anaknya nggak bisa ditinggal. Jadi anaknya itu mintanya mama nggak usah kerja, nemenin aku terus. Terus saya tanya, apakah interaksinya selama ini cukup dalam? Jadi anak itu bukan cari perhatian Bapak Ibu, mereka cari connection. Jadi rewelnya dia narik-narik kita, rewelnya dia buat ulah di sekolah itu bukan cari perhatian, cari connection. Ya. Oke. Nah, lawan kata dari mindful adalah heedless, ya, tidak ada perhatian. Apa itu toxic parenting? Itu parenting yang berpusat pada diri sendiri. Aku capek, jadi aku nggak bisa main sama anak-anak. Ya, dia nggak mikir kebutuhannya si anak. Ya, aku marah, jadi aku teriak-teriak, mukul. Ya, tidak peduli apakah anak itu akan meninggalkan bekas di jiwanya si anak. Nah, toxic parenting itu apa? Tidak mau repot, tidak mau belajar, maunya efek yang cepat, tidak mau berurusan dengan akar masalah, tidak mau bertanggung jawab atas emosinya, takut kehilangan muka. Bapak Ibu di sini siapa yang belum pernah nyubit anaknya? Angkat tangan. Belum pernah nyubit? Wah, hebat, hebat. Yang belum pernah nyeples anaknya? Wah, ada. Yang nggak pernah ngamuk-ngamuk sama anak? Ya, kenapa kok kita marah? Kenapa kita agresi, teriak, nyeples, nyubit dan sebagainya? Karena itu cara tercepat yang kita tahu untuk mendapatkan keinginan kita. Suruh mandi, nggak mandi-mandi. Ayo cepet mandi. Ya kan? Suruh makan, nggak makan-makan. Cubit, tuet gitu. Ayo cepet dimakan, dikunyah. Langsung, ya. Itu cara tercepat buat kita. Nah, nanti anaknya akan merekam. Terus apa yang dia lakukan? Kalau mau apa-apa cepat, teriak. Ma, bosan, pulang. Nah, teriak. Nanti sama adiknya teriak, mukul. Sama temennya mukul. Karena apa? Dia belajar. Mamahnya, papanya juga begitu untuk cepat, supaya cepat. Ya, 4, 5, 6. Ya. Itu di fase ayah. Jadi ada namanya fase ibu itu 0 sampai 6 tahun. Kenapa? Karena anak itu masih kematangan motoriknya masih berkembang. Kognitif apa segala macam masih sangat merepotkan. Biasanya mama-mama yang ngurusin. Ya, itu fase belajar emosi, bahasa. Nah, 7 sampai 12 tahun itu kalau di tahap perkembangan namanya tahap perkembangan industri. Itu mulai tahu kemampuan. Oh, aku pintar matematika. Oh, aku pintar gambar. Oh, aku pintar nyanyi. Di sana namanya fase industri. Dia menghasilkan sesuatu. Oh, aku bisa gambar tapi aku nggak pintar IPS misalnya. Nah, di sini peran ayah sangat penting. Kenapa? Ayah itu figur karir, figur pencapaian, figur yang achieve, penaklukan. Nah, ketika anak ada relasi sama papa, need of achievement-nya jadi lebih bagus daripada kalau dia sama mama kok. Kenapa? Mama itu kerjaannya rutin, Bapak Ibu, ya, bangun tidur apa itu rutin. Bapak, mama nih, ingat nggak tulisannya kita itu kan kalau nulis M ya, lebih yang model gini, turun, naik lagi, naik lagi di tempat yang sama, rapi gitu, ya. Jadi kalau anak masuk rumah, sepatu taruh sana, tas taruh sana, baju kita taruh sini, nah kayak gitu modelannya, ya. Kalau papa tulisannya itu lebih benggang, lebih lari, M-nya itu nggak yang rapi-rapi amat, ya, biasanya. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang ini namanya kumulatif prosedural. Kita semua by prosedur, kebiasaan. Kebayang nggak kalau kita anaknya laki, kumpulnya sama mamanya terus? Ya, jadi malah apa? Dipikirannya kayak orang terprogram. Bukan problem solving. Kenapa yang laki kok lebih gini? Dia itu menganalisa, terus memecahkan masalah.
Nah nanti kalau anak terlalu nempel sama mamahnya, kemampuan problem solvingnya maju enggak? Enggak. Karena mamah yang penting rutinitas semua teratur, semua beres. Ya, tapi laki itu ketemu sama orang, pelanggan. Dia harus memecahkan masalah. Nah, ketika anak, kita ngobrol sama anak, bapak-bapak ngobrol ya sama anak. Misalnya, papa tuh tadi tuh ketemu, orang itu mau beli di tokonya papa. Tapi orang itu gak, ceritalah, apapun cerita. Jadi anak itu tahu, dapat clue sedikit-sedikit, oh nek ngadepi orang gini tuh gini, gitu, dan sebagainya. Tapi banyak dari kita mikirnya apa? Anak urusan mama, urusannya papa, cari uang. Ya, tapi nggak heran karena kita kan anaknya baby boomers. Baby boomers kan dulu masih berjuang untuk hidup. Jadi mostly bapak ibu memang punya papa-papa yang nggak terlalu involved dalam kehidupan anak. Karena memang masa perjuangan. Ya, kalau mama papanya baby boomers, lebih lagi malah papanya berangkat perang. Paham ya? Jadi karena beda. Tapi kalau sekarang itu kan semua udah nyaman, udah nggak ngadepi perang. Nah, itu coba masuk. Ketika anak-anak itu di fase 7 sampai 12 tahun ini dekat sama papahnya, dia ngelola uang juga lebih bagus. Mama itu 1 hari untuk 1 hari ceritanya. Tapi papa itu untuk future. Jadi anak-anak yang dekat sama papa ternyata lebih bisa nabung, lebih bisa ngelola keuangan. Pekerjaan mama itu berhubungan sama now, ada makanan, rumahnya rapi, bersih. Tapi kalau laki itu untuk future. Paham ya? Jadi anak-anak yang tidak dekat sama papahnya, dia bingung. Nanti umur 15, 16. Nah, kenapa klien terbanyak saya adalah umur segitu? Anak umur segitu bingung mau kuliah apa, mau ngambil jurusan apa. Kan ada tuh sekolah-sekolah yang dia ngambil mata pelajaran sendiri. Tes. Kenapa? Nggak ngerti. Dia nggak tahu aku ini siapa, bakatku apa. Itu kurang interaksi sama ayah. Ya, nanti kalau sudah 12 sampai 15 tahun, perkataan kita sudah bukan acuannya mereka. Jangan bilang, sekarang anakku nggak bisa dibilangi. Bukan fasenya. Fasenya ada fase sosial. Dia akan membandingkan, Ma, itu boleh, temanku tuh boleh pulang sampai jam 10. Ya, tapi kamu nggak boleh. Tapi temanku tuh boleh. Aku tuh bisa. Nggak apa-apa. Ayo, Ma. Ya, kenapa? Ya memang fasenya. Kalau di waktu ini kan 4 sampai 6 ya, ini kelas 4 sampai 6 ini fase yang krusial. Cepat dikejar. Karena nanti 12 sampai 19 itu namanya fase storm and stress. Badai dan tekanan. Bayangin ini kapal, kalau ada badai, kalau dia nggak punya jangkar, dia tuh ketiup angin, kebawa ombak tuh bisa kindel, hilang. Tapi kalau ada jangkarnya, jangkar itu apa? Papa. Kenapa? Mama itu figur baik, empati. Kalau papa itu tegas, ada aturan. Nah, ketika dia itu ada jangkarnya, mau ada badai, dia muter-muter tapi di situ aja, nggak kemana-mana. Paham ya? Oke. Nah, nanti pulang kalau yang papa-papanya nggak ikut, diajak. Jangan, wah, dulu, wis kamu sekarang sama anak-anak. Jangan col-colan ya. Buru marah duluan gimana? Nah, kenali dulu kenapa kok aku marah. Kenapa hal ini membuat aku marah, ya. Jadi kita tuh ada kesadaran, ada bawah sadar, ada unconscious, ketidaksadaran. Nah, kadang-kadang ada emosi yang di bawah sadar yang membuat kita itu sekarang seperti kita. Jadi contoh, saya punya klien umur 26 tahun, mamanya datang ke tempat saya karena anak ini sangat pemarah, sangat emosional, marah sama bapaknya. Nanti kalau di jalan disalip itu bisa, kalau nyalipnya nggak enak gitu ya, dikejar, didahului, dicegat, ngajak berantem. Ya, terus setelah digali, saya terus ibunya ngomong, saya tanya masa dalam kandungan gimana, masa kecil gimana. Terus waktu ditanya masa dalam kandungan dia bilang, gini Bu, saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi ini dia tuh anak angkat. Saya tuh sales. Nah, saya waktu masuk-masukkan barang itu di salah satu toko ada yang punya toko tuh bilang, Cik, aku kayaknya hamil lagi. Kok aku hamil tenan? Ini anak buat kamu aja. Jadi dari kecil sudah diserahkan. Saya tanya sama ibunya lagi, dia kalau marah suka keluar kata-kata gini enggak? Kok mesti aku? Kok mesti aku? Ada gitu enggak? Iya Bu, betul. Dia tuh nggak terima, si omnya tuh gini. Dia nggak terima kenapa omnya nggak dihukum kayak dia. Nah itu perasaan si janin, waktu dia nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa kok diserahkan ke orang lain. Paham ya? Jadi kalau kita pas hamil, waktu dulu kita, orang tua kita hamil, keadaannya gimana, itu pengaruh kita. Atau ada peristiwa apa, jadi marah. Ya, biasanya itu ada emosi yang di bawah sadar yang masih ke-trigger. Ya, ada yang konsultasi karena dia nemu chat di suaminya, chat sama perempuan lain. Wah itu dia depresi sampai ingin mati dan sebagainya. Ternyata apa? Karena ayahnya dulu pernah tinggalin keluarga. Jadi peristiwa ini kayak memicu rasa tidak amannya dia, memicu lukanya dia. Kayak tangan ini kan enggak luka saya, nek dipegang ada rasanya, tapi enggak apa-apa. Tapi kalau ini ada luka menganga, bapak ibu deket-deket mau megang saya, bu gitu, wah saya bisa gini. Paham? Sama. Kalau ada sesuatu membuat kita reaksional, itu pasti ada sesuatu di dalam. Ya, nah kalau nggak bisa dipecahkan sendiri, datang ke ahlinya, ke profesional. Ya. Nah ini salah satu emosi. Jadi kalau orang sering mati diri sendiri, regulasi. Kenapa kok regulasi? Bapak ibu di sini di rumah pakai kompor, ya sudah nggak pakai kompor, kompornya pakai LPG atau listrik? LPG. Nah kalau pakai LPG, boleh nggak si LPG ini langsung disambung ke kompor? Pakai selang deh, pakai selang, boleh nggak? Langsung tanpa regulator? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya kalau tanpa regulator dinyalakan ya dia keluarnya mau bos gitu sebesar tekanannya si LPG, terus kan ada pematik, wah bisa boom.
ya. Nah, regulator itu apa? Dia mengatur keluarnya gas supaya tidak bahaya. Nah, sama kita ketika meregulasi emosi kita sendiri, sama dikeluarin emosinya, jangan dipendem. Siapa yang di sini kadang-kadang marah tanpa alasan atau nangis tanpa alasan? Jadi kayak sepele tapi nangisnya terocos gitu. Ada nggak yang ngalami gitu? Atau overthinking, mikir terus, nggak bisa tidur, mikirnya udah jauh, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Itu sebetulnya karena kita sering makan perasaan kita. Atau mimpi buruk, pernah nggak ngalamin mimpi terus? Ya itu hal-hal yang ditekan ke bawah sadar, dia cari jalan untuk keluar. Ya, nah jangan ditekan, tapi kita tanyai, kamu kok takut kenapa? Iyalah nanti naik suamiku ternyata digondol wewe gombel gimana? Ya, kenapa kok kamu takut? Aku takut, aku nggak bisa hidup sendiri, Ujian. Terus supaya suamimu tidak ketarik sama orang lain gimana? Jadi kita carinya solusinya, ditanyai tapi cari solusi. Oh, aku harus lebih sayang sama dia. Kita mengalami emosi yang besar, lakukan 5 hal ini, boleh dipotret ya. Ingatkan diri, menyakiti orang lain itu tidak baik. Jadi dilampiaskan ke pasangan ya tidak boleh, ke anak ya tidak boleh ya. Terus ambil nafas. Emosi selalu berhubungan sama nafas. Kalau kita marah, nafas kita keras ya. Kalau kita cemas, nafasnya pendek-pendek, tidak dalam. Kalau kita sedih, nafasnya lambat. Ya. Nah, ketika ada emosi yang besar, modifikasi nafasnya dulu. Nafasnya tarik panjang, dalam, bayangkan tuh udaranya masuk sampai ke paru-paru, sampai ke perut, tahan, terus lepasin. Lakukan itu 10 kali, 20 kali, emosinya akan ngikutin. Ya, tuh latihan nafas. Terus pakai kata-katamu untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Aku ini marah karena suamiku tidak berbagi tanggung jawab sama aku. Ya, jadi dirumuskan kata-katanya. Yang jelas tuh apa, yang aku rasakan tuh apa. Terus yang aku harapkan tuh apa. Aku berharap dia itu bisa juga menjalin relasi sama anak, misalnya kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Apa yang bisa aku lakukan dong supaya suamiku mau terlibat? Kalau aku marah-marah, apakah itu membuat suami saya paham? Belum tentu. Ya, cari googling atau apa. Ya. Terus 5, minta bantuan jika memang nggak bisa mengatasi sendiri. Ya. Oke, nah ketika kita sudah bisa mengenali emosi, bisa meregulasi emosi, kita bisa mengendalikan emosi kita mulai bisa membantu anak untuk mengenali emosinya. Misalnya dia nangis meraung-raung ya, terus kita tanya kenapa? Oh mungkin naik kelas 4 sampai 6 sudah nggak meraung-raung ya, tapi kita lihat dia pulang sekolah sedih misalnya ya. Kita mulai tanya, kenapa? Kok kelihatannya nggak semangat ya?